Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembahasan materi selanjutnya ya. Jadi, adik-adik sudah belajar mengenai metode SOAP, kemudian mengenal juga metode SBAR ya, kemudian eh, apa penggunaan CPPT. Nah, kali ini yang juga tidak kalah penting bagi seorang farmasis atau apoteker ya. Nah, ini salah satu aktivitas farmasi klinik ya di rumah sakit ataupun di puskesmas ya, yaitu monitoring efek samping obat ya. Oke, selalu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa memberikan manfaat ya untuk diri kita maupun untuk banyak orang ya. Oke, silakan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa selesai. Baik, nah, apa sebetulnya monitoring efek samping obat, kemudian bagaimana eh, pelaksanaan meso ya atau sering dikenal disingkat jadi meso ya, monitoring efek samping obat ini bagaimana pelaksanaannya, kemudian tujuannya apa sih gitu ya, kenapa seorang apoteker perlu melakukan meso, apa kira-kira manfaatnya ya, mari kita belajar bersama-sama ya. Oke, saya mengingatkan kembali, mungkin ini sudah sempat dibahas ya di materi sebelumnya, bagaimana siklus atau gambaran proses asuhan kefarmasian ya. Oke, jadi atau ini proses ya asuhan kefarmasian ya. Jadi diawali dengan building pasien database atau di sini dikenal dengan istilah collect ya. Jadi mengumpulkan data-data, baik itu data subjektif, data objektif ya, atau informasi mengenai kondisi kesehatan pasien ya. Dimana dari data-data ini nantinya menjadi dasar untuk seorang apoteker melakukan assessment ya, atau di proses selanjutnya yaitu mengakses, menilai ya, melakukan assessment terhadap pengobatan yang akan diterima atau yang sedang digunakan oleh pasien. Nah, dari assessment itu nantinya akan muncul plan atau rekomendasi atau rencana asuhan terapinya seperti apa ya. Kemudian barulah diimplementasikan ya, diterapkan pada pasien kalau memang disetujui ya oleh klinisi yang lain ya. Namun ternyata pekerjaan seorang farmasis atau apoteker tidak berhenti pada saat plan atau implementasi rekomendasi kita saja. Tapi setelah implementasi tersebut masih ada tugas yang lain gitu, atau masih ada tanggung jawab yang lain, yaitu mengenai monitoring ya dan evaluasi. Apa yang dimonitoring? Monitoring bisa monitoring terapi ya, kemudian termasuk monitoring efek samping obat. Nah, yang akan kita bahas di sini khusus ya mengenai monitoring efek samping obat. Baik, jika dilihat dari pengertiannya ya, meso atau monitoring efek samping obat ini didefinisikan sebagai proses identifikasi ya, identifikasi obat yang bisa memicu ESO ya, memicu efek samping tadi. Kemudian juga menganalisis kausalitasnya, nanti kita analisis apakah yang menjadi penyebab dan akibat ya dari penggunaan obat tersebut, serta di tahapan terakhir kita memberikan rekomendasi penata laksanaan dari ESO yang muncul pada pasien. Nah, kira-kira kenapa sih perlu dilakukan meso ini atau monitoring efek samping obat ini ya? Yang pertama, dengan meso diharapkan dapat menemukan atau mengidentifikasi ESO secepat mungkin, sedini mungkin.
terutama untuk ESO-ESO yang berat tuh ya, untuk ESO yang dengan manifestasi klinis yang berat atau yang sebelumnya tidak pernah dikenal, tidak pernah diketahui dan frekuensinya jarang. Ya, misalnya contohnya ada pasien habis minum obat antibiotik eritromisin misalnya ya, tiba-tiba 2 jam atau 1 jam atau beberapa saat setelah menggunakan obat tersebut, pasien mengalami kulitnya kemerahan misalnya ya, panas, melepuh, gatal dan seterusnya. Padahal misalnya di label obat tersebut tidak disebutkan ya, tidak dituliskan dalam label obat bahwa obat tersebut memiliki efek samping. Kalau di brosur ya, kalau ada lihat di brosur obat kan pasti ada keterangan efek samping obat. Nah, di brosur tersebut tidak tertulis efek samping demikian, misalnya terjadi lepuhan, kulit kemerahan, itu tidak ada. Tapi ternyata fakta di lapangan ditemukan. Nah itu, jadi berat gitu ya, bisa menyebabkan kematian, tidak dikenal, tidak diketahui sebelumnya, dan frekuensinya jarang atau jarang orang yang mengalami ESO tersebut gitu ya, sangat jarang. Maka dengan adanya meso ini nantinya kita bisa menemukan ya, bisa mengidentifikasi. Kemudian yang tujuan yang kedua, diharapkan dari meso ini juga bisa menentukan frekuensi, menentukan frekuensi dan insidensi ESO yang sudah dikenal dan yang baru saja ditemukan. Jadi yang sudah dikenal sebelumnya, misalnya kita tahu bahwa obat-obat antiinflamasi golongan NSAID, efek samping utamanya adalah menyebabkan iritasi di saluran pencernaan. Dan itu sudah tertulis secara eksplisit di dalam brosur, di dalam kemasan atau label ya. Jadi kalau ada dilihat obat-obat NSAID, golongan NSAID di brosurnya itu pasti disebutkan bisa menyebabkan iritasi lambung, menyebabkan perih dan lain sebagainya. Itu sudah dikenal, artinya ESO tersebut sudah dikenal gitu ya. Tapi seberapa banyak sih orang yang memang habis minum NSAID, obat golongan NSAID itu merasakan atau mengeluhkan perih lambungnya atau ya tadi mengalami iritasi. Nah, itu untuk melihat frekuensi ya, frekuensi insidensi obat-obat yang ESO-nya sudah dikenal maupun yang baru saja ditemukan saat itu ya. Dan tujuan yang ketiga ini mengenal semua faktor gitu ya yang mungkin dapat menimbulkan atau mempengaruhi ya angka kejadian atau bahkan keparahan dari ESO. Misalnya ada pasien tadi ya habis minum golongan NSAID, kan kita tahu obat golongan NSAID ini bisa menimbulkan iritasi pencernaan. Nah, pada pasien kondisi apa yang ESO tersebut mungkin banyak muncul, banyak terjadi ya, dan pada pasien seperti apa sih yang lebih parah? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan keparahan ESO-nya? Misalnya pada pasien yang punya riwayat penyakit gangguan pencernaan atau gastritis atau dikenal misalnya punya riwayat penyakit nih. Jadi sebelum menggunakan obat NSAID saja, pasien tersebut sebetulnya sudah memiliki penyakit saluran pencernaan. Kalau ditambah atau diberi obat NSAID tadi, maka bisa memperparah kondisi saluran pencernaannya tadi ya. Jadi ESO-nya kemungkinan akan lebih parah munculnya ESO gitu ya, karena pasien memiliki faktor yang juga menimbulkan keparahan dari ESO-nya. Oke, ada tujuan lainnya yaitu meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Artinya dengan kita punya laporan meso ini ya. Jadi setiap kita melakukan monitoring kan kita laporkan ya, akan jadi database, akan tersimpan di rumah sakit maupun di secara nasional ya. Nah, nantinya laporan ini akan kita gunakan. Kalau ada pasien dengan keluhan yang sama, dengan menggunakan obat yang sama, kita sudah tahu, kita sudah bisa mengantisipasi. Jadi bisa meminimalkan risiko. Atau kita juga bisa mencegah terjadinya ESO tadi atau ROTD dari laporan-laporan sebelumnya.
Kemudian tujuan yang lainnya bisa mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD ya. Jadi bisa menurunkan resikonya kalau kita memiliki laporan dari kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, manfaatnya apa? Tadi ada database ya, tercipta database dari ESO baik itu di rumah sakit ya maupun di skala nasional.